Hmm. Kembali lagi di Jadi Tahu. Saya mau bilang bahwa narasi yang dikemukakan siapapun di ruang publik itu harus dipertanggungjawabkan. Bahkan dalam konsep pemerintahan pun harus dipertanggungjawabkan. Baik itu pemerintahnya atau yang mengamati pemerintahannya. Itu yang harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, bahwa kita lihat sekarang program-program pemerintahan itu sangat-sangat tangible. Kita bisa lihat bahwa MBG ada ukuran kuantitatifnya, bisa diukur. Silahkan masyarakat membentuk MBG Watch misalkan. Silahkan kemudian dalam pemerintahan kejaksaan terus mengejar pelaku-pelaku nakal. Bahkan pemerintahan sendiri bisa melakukan otokritik dengan suspend atau suspend lebih dari 1.200 yang disuspend. Nah, begitu juga program-program pemerintahan lainnya. Sekolah rakyat misalkan, kemudian KNMP misalkan Kampung Nelayan, KDKMP misalkan koperasi, semuanya tangible, bisa diukur, bisa terlihat. Artinya pemerintah membuka ruang untuk adanya check and balances sistem, baik itu di kelompok sosial atau kelompok society, dan bisa dilihat berhasil atau tidak program pemerintahan tersebut. Sehingga ruang publik dibuka seluas-luasnya secara kuantitatif dan kualitatif. Nantinya apa yang disampaikan Jurgen Habermas, misalkan politik deliberatif, demokrasi deliberatif itu terjadi. Ada kekurangan dari sisi kebijakan, maka negara hadir untuk membuka ruangnya, meminta masukan, pandangan dari siapapun. Baik itu ex pemerintahan, itu ada ex entah menteri, wamen, presiden, wapres, dan sebagainya. Kemudian aktivis-aktivis dan sebagainya. Ini dibuka ruangnya. Bahkan ketika kita melihat kasus yang terjadi hari ini terhadap aktivis Kontras Andri Yunus, langsung presiden yang menegaskan ini adalah teroris. Ini adalah teroris, kita cari aktor intelektualnya, siapa yang membayarnya dan sebagainya. Nah, artinya di sini kita bisa lihat bahwa presiden dengan tegas dan tuntas untuk bersama rakyat. Berpihaknya jelas berpihak kepada rakyat. Meskipun artinya presiden tidak berpihak hanya kepada pemerintahannya saja, tapi presiden berpihak pada rakyat. Ketika ada oknum-oknum pemerintahannya salah, maka itulah saat yang tepat untuk melakukan evaluasi monitor terhadap pemerintahan. Nah, itu yang dilakukan presiden. Bahkan di sela-sela waktu diplomatik, presiden menjelaskan presiden melakukan micromanagement. Artinya di situ presiden langsung tuntas, tidak ada lelah, tidak ada letih untuk terus mengontrol pemerintahannya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ayo kita bersama-sama support pemerintahan, support presiden, kawal, dan kita harus hapuskan patologi birokrasi, patologi government atau penyakit-penyakit pemerintahan dari oknum-oknum tersebut untuk kesuksesan dan keberhasilan sejarah pemerintahan Presiden Prabowo. Terima kasih. Jadi tahu.